Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GSKI Cross Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat dengan tema iman adalah tindakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyinya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman bukan sekedar masalah pikiran atau kepercayaan, melainkan tindakan Bapak Ibu Saudara. Iman yang sejati adalah keyakinan yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman menyangkut seluruh keberadaan kita sehingga iman yang sejati bisa dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang iman Bapak Ibu Saudara, tidak cukup kita hanya percaya, tidak cukup kita hanya mengatakan saya memiliki iman. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak cukup Bapak Ibu Saudara hanya ke gereja, hanya bisa mendengarkan firman Tuhan, hanya bisa memberikan apa yang gereja butuhkan Bapak Ibu Saudara. Seperti kita bisa memberikan kolekte, persembahan, perpuluhan, dan lain sebagainya. Bukan itu tidak benar Bapak Ibu Saudara. Tapi iman yang sesungguhnya adalah bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini. Bagaimana tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kita juga harus bisa mengetahui dan melakukan apa yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Iman yang mau bertumbuh bukan sekedar kita hanya bisa mendengar cerita dari Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kita hanya bisa mendengar tapi tidak bisa melakukan apa yang sudah orang-orang di dalam Alkitab yang sudah melakukan. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kita ambil contoh Sakius, seorang pemungut cukai. Dia mau melakukan, dia mau bertobat. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang sudah diperas, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Dan hartanya 50% juga dia akan berikan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang susah. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah bisa melakukan seperti Sakius? Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara, kita kadang sudah diberkati Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, tapi kita justru tidak bisa melakukan seperti Sakius. Kita menjadi orang kaya, orang yang tidak lagi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya sangat pelit, kikir, tidak peduli dengan orang-orang yang susah. Nah, apakah orang-orang seperti ini memiliki iman yang mau bertumbuh dan hidupnya mau bertobat Bapak Ibu Saudara? Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau kita berbicara tentang iman, kita pun harus belajar bagaimana menjadikan iman kita yang bertumbuh dewasa. Kalau hari ini kita memiliki anak-anak umur taruhlah sekitar 4-5 tahun, di dalam sekolah minggu diajarkan
kita harus menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentunya anak-anak kita pasti percaya Bapak Ibu Saudara. Tapi sebatas umur 5 tahun, apakah percaya itu bisa dilakukan dengan satu tindakan yang lebih nyata? Tentunya belum Bapak Ibu Saudara. Dia hanya percaya bahwa hari ini ada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau hari ini Bapak Ibu dan saya sudah berumur 50 tahun atau 60 tahun seperti saya ini, masa iman kita tetap menjadi iman kanak-kanak yang tidak mau belajar akan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita harus menjadi iman yang bertumbuh, bukan iman kanak-kanak yang hanya bisa maunya menjadi menerima berkat-berkat, yang sakit sembuh. Apakah itu salah? Tidak Bapak Ibu Saudara. Bagi anak-anak yang masih muda, tentunya kita harus katakan mereka memang kapasitasnya baru sampai di sana. Tapi kalau kita sudah menjadi orang-orang yang dewasa, harusnya iman kita makin bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Tidak menjadi iman yang kanak-kanak. Kita harus tahu bagaimana apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia tentunya untuk menyelamatkan kita. Tapi ada tanggung jawab bagaimana kalau kita untuk bisa diselamatkan, ada tanggung jawab kita. Bagaimana kehidupan kita sampai akhirnya kita boleh menjadi pelaku firman. Kita harusnya mengikuti apa teladan daripada Tuhan Yesus. Kita harusnya memiliki karakternya Bapak Ibu Saudara. Inilah iman yang mau bertumbuh. Jangan iman yang menjadi iman kanak-kanak. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar bagaimana hidup kita menjadi pelaku firman. Bagaimana hidup kita untuk hidup yang memiliki iman yang dewasa. Marilah kita belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana harus kita lakukan agar kita boleh menjadi anak kesukaan Allah Bapa di surga, dan kita boleh menjadi kewargaan Allah Bapa di surga, dan pada akhirnya hidup kita boleh untuk kita beroleh hidup kekal di dalam surga, di langit baru dan bumi yang baru. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.